Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier, termasuk pertidaksamaan nonlinier. Yang pertama kita pahami apa itu ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang tidak memiliki variabel dengan tanda hubung, bisa kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Contoh, 2 tambah 5 kurang dari 10. Nah, ini adalah ketidaksamaan. Adapun pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memiliki variabel dengan tanda hubung, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, sehingga memerlukan penyelesaian khusus untuk mencari nilai variabel tersebut. Misal 3x tambah 6 lebih dari 5. Nah, kita perlu cara untuk menentukan nilai x-nya berapa. Jadi bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah atau kalimat terbuka, masih ingat ya. Nah, contoh pertidaksamaan linier, misalkan ada 2x tambah 5 lebih dari 3, 3x tambah 8 kurang dari x tambah 10, 2x tambah 3 lebih dari negatif 2 dan kurang dari 8. Nah, 5x dikurang 7 lebih dari 2x dan kurang dari 8x tambah 3. Kemudian 2x tambah 8 per 5 lebih dari 6. Nah, ini kalau misalkan di sini ada variabelnya di penyebutnya, maka ini tidak termasuk pertidaksamaan linier ya, masuknya ke rasional. Masuk ini 2x per 3 ditambah 2 kurang dari 1. Nah, sebelum kita bahas contoh soalnya, kita ingat kembali cara penulisan himpunannya, karena ini akan kita butuhkan. Contoh, x lebih dari A dan x kurang dari B. Kalau kita tulis dalam pemisah selang, maka kita gunakan kurung biasa. Ini ada maknanya sehingga harus diperhatikan. Jika kita menggunakan grafik, maka gunakan bulatan kosong dan kasih panah dan ditebalkan di area A dan B ya. Kalau yang dikasih panah tuh yang misalkan lebih dari A misalkan ya, atau kurang dari B, panah ke kiri, panah ke kanan. Oke, kalau yang ini enggak. Berikutnya, nah ini yang atas tidak ada sama dengannya, yang bawah ada sama dengannya. Bedanya kita gunakan kurung siku. Nah, kalau di sini kita gunakan bulatan penuh. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sehingga jika seperti ini, yang satu ada sama dengan yang satu enggak, maka yang sama dengan kita gunakan kurung siku, yang tidak ada sama dengan kita gunakan kurung biasa. Termasuk di grafiknya, yang satu bulatan penuh, yang satu bulatan kosong. Termasuk yang ini. Oke. Berikutnya, jika x kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini artinya berkurang sampai negatif tak hingga. Kalau dibuat dalam pemisah selang berarti negatif tak hingga koma B. Kalau kita buat dalam grafik seperti ini, kita kasih panah ke arah kiri ya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka gunakan kurung biasa, dan di grafik gunakan bulatan kosong. Selanjutnya, x lebih besar atau sama dengan A, ini kebalikannya. Kalau tadi negatif tak hingga koma B, kalau ini berarti A, tak hingga ya. Kalau ada sama dengannya, maka gunakan kurung siku, dan di grafik gunakan bulatan penuh. Baik, kalau tidak ada sama dengannya, gunakan kurung biasa, gunakan bulatan kosong untuk grafiknya. Dan ini jika himpunannya bilangan real. Baik, adapun dalam penyelesaian pertidaksamaan linier, kita bisa menggunakan kaidah aditif dan multiplikatif dalam urutan bilangan real, yaitu pada tiap pertidaksamaan dapat menambahkan bilangan real yang sama pada masing-masing ruas tanpa mengubah tanda pertidaksamaan. Yang pertama ini sama konsepnya dengan persamaan ya.
Adapun yang kedua ini yang harus kita jadikan catatan karena di sini perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan ada di sini. Jadi apabila kita mengalihkan bilangan yang sama, maka yang harus diperhatikan jika bilangan pengali lebih besar atau sama dengan 0, jadi kalau dikali dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tanda pertidaksamaannya tetap. Tetapi kalau dikalikan dengan negatif atau kurang dari 0, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Kalau lebih dari, ya jadi kurang dari gitu ya. Contoh, 2x tambah 5 lebih dari negatif 3 dan kurang dari 9. Nah ini bisa menggunakan sifat aditif dan multiplikatif tadi ya. Jadi bisa ditambah atau dikali. Nah kalau misalkan 5 ini mau kita hilangkan, otomatis harus kita kurangkan dengan 5 kedua ruas gitu kan. Nah sehingga seperti ini, negatif 3 dikurang 5, kurang dari 2x, kurang dari 9 dikurang 5. Nah ini kedua ruas dikurangi 5, atau ditambah negatif 5, sama saja ya. Nah kemudian untuk menghilangkan duanya, karena yang kita hitung X, maka perlu kita kali dengan 1/2, atau boleh juga dibagi dengan 2. Ya, sehingga negatif 4 kurang dari X, X kurang dari 2. Nah, ini merupakan penyelesaiannya. Nah, adapun jika kita ingin menulis dalam bentuk selang seperti tadi ya, maka negatif 4,2 menggunakan kurung biasa karena tidak ada sama dengannya. Dan jika menggunakan grafik, maka kita buat seperti ini. Baik, nah di contoh berikutnya kita tidak akan menggunakan kaidah aditif dan multiplikatif ya. Ya maksudnya sama tetapi kita akan menggunakan pindah ruas bahasanya. Walaupun konsepnya dari situ. Contoh, 2x tambah 5 lebih dari negatif 3 dan kurang dari 9, maka 5 kita pindahkan ke sini, maka jadi pengurangan, negatif 3 dikurang 5. Pindahkan juga ke kanan, berarti kan 9 dikurang 5. Nah, kita akan menggunakan cara seperti ini. Ya, untuk hasilnya sama saja. Selanjutnya di sini 2-nya kita pindah ruaskan karena 2x di sini operasinya perkalian. Maka kita pindahkan ke ruas kiri ataupun ke ruas kanan itu jadi pembagian. Sehingga negatif 8 dibagi 2, negatif 4, 4 bagi 2, 2. Nah, seperti ini. Baik, yang B. 5x dikurang 7 lebih dari 2x dan kurang dari 8x ditambah 3. Karena di ketiga ruas ini ada variabel, maka kita pisahkan. Kita hitung satu persatu. Jadi 2x kurang dari 5x dikurang 7 dan 5x dikurang 7 kurang dari 8x tambah 3. Kita hitung satu persatu. Mulai dari sini, kalau kita pindahkan 5x berarti 2x dikurang 5x sehingga negatif 3x kurang dari negatif 7. Nah, kalau negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan berarti jadi pembagian. Karena kita membagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Tadinya kurang dari, maka jadi lebih dari. Ya, negatif 7 per negatif 3. Atau boleh kita tulis 7 per 3. Ini yang pertama. Yang kedua kita hitung dari sini, berarti 5x dikurang 8x, negatif 3x, kemudian 3 ditambah 7, 10. Ini juga sama, karena kita bagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi x lebih besar dari negatif 10 per 3. Nah, kita buat garis bilangan posisi 7 per 3 di area sini. Nah, penyelesaiannya kan ke kanan, karena lebih dari. Termasuk negatif 10 per 3. Negatif 10 per 3 itu ada di kirinya 7 per 3. Ya, tapi untuk penyelesaiannya dia ada di area negatif 10 per 3 ke arah kanan. Nah, kita dapatkan pertemuan antara negatif 10 per 3 dan 7 per 3 ini merupakan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaian soal yang B ini X lebih dari 7 per 3. Ini kalau ditulis dalam himpunan pasangan.
Kalau dalam bentuk selang berarti 7/3 komata hingga. Kalau dalam bentuk grafik seperti ini. Baik, contoh berikutnya. 2x tambah 8 per 5 lebih dari 6. Ingat ya, perlakuannya beda pada saat penyebutnya mengandung variabel. Karena ini angka saja, maka ini boleh saja kita kalikan. 5 kalikan ke sini. 5 kali 6. Berarti kan 30 ya. 2x tambah 8 lebih besar dari 30. 8-nya kita pindahkan, berarti 2x lebih dari 22, maka x lebih dari 11. Nah, ini udah selesai. Boleh seperti ini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, berikutnya kita tidak akan menampilkan tiga-tiganya ya dalam penulisan. Silahkan dipilih salah satu saja dan mana yang dibutuhkan. Berikutnya 2x per 3 ditambah 2 kurang dari 1. Nih 2 bisa kita pindahkan dulu. Jadi 1 dikurang 2 negatif 1. Nah 3 yang ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan berarti dikali ya. Sehingga 2x kurang dari negatif 3. Maka x kurang dari negatif 3 per 2. Baik, ini himpunan penyelesaiannya. Iya, seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang pertidaksamaan non-linear. Contohnya x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih dari 0. Berarti ini pertidaksamaan kuadrat. Nah, termasuk yang ini 3x tambah 5 per 2x dikurang 1 lebih dari 2. Nah, ini berarti pertidaksamaan rasional. Ini yang tadi disebutkan bahwa jika penyebutnya mengandung variabel, maka jangan dikalikan ke sini. Karena ini ada cara perhitungannya tersendiri. Adapun penyelesaian pertidaksamaan non-linear, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama sama, gunakan kaidah aditif dan multiplikatif seperti pertidaksamaan linear yang awal. Dalam hal ini yang akan kita bahas pindah ruas. Kemudian buat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Contoh kalau yang ini udah 0, yang ini belum, berarti duanya harus dipindah ke ruas kiri. Buat ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Nah ini kan masih kuadrat, bentuk kuadrat, maka ubah jadi pemfaktoran. Yang ini sudah. Kemudian jika ruas kiri merupakan bentuk fungsi rasional, buatlah masing-masing penyebut dan pembilang menjadi faktor linear tersendiri. Nih, contohnya yang ini nanti dijelaskan ya. Berikutnya tentukan nilai 0 fungsi dari faktor linear pada ruas kiri atau pembuat 0. Jadi kita tentukan pembuat 0-nya. Kemudian kita buat garis bilangan, setelah itu kita tentukan intervalnya. Kemudian kita ambil sampel nanti. Setelah kita ambil sampel, silahkan tinggal ditentukan. Jika positif, merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan. Nah, jika negatif, merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Contoh, x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih dari 0. Kita sudah belajar pemfaktoran, jadi di sini teman-teman sudah dianggap sudah menguasai cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 1, sehingga dapat angkanya x dikurang 3 dikali x ditambah 2. Nah, lebih besar dari 0. Nah, kita di sini juga perlu menentukan pembuat 0 tadi. Pembuat 0 sama kayak pemfaktoran. Jadi kalau di sini x dikurang 3 sama dengan 0 berarti x-nya 3. Atau x-nya yang ini negatif 2. Nah, ini namanya pembuat 0. Lalu kita buat garis bilangan, posisinya harus sesuai. Tentu negatif 2 dan 3 yang di sebelah kiri negatif 2. Yang di sebelah kanan 3. Kita menggunakan bulatan kosong karena di sini tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya maka kita gunakan bulatan penuh. Nah, di sini kita perlu uji salah satu angka. Yang paling mudah kita uji dengan angka 0. Angka 0 itu areanya ada di sini. Ini ada 3 area, jadi kita tentukan. Nah, 0 kalau kita substitusikan ke sini, maka ini negatif 3 dikali 2. Negatif 3 kali 2 itu kan negatif.
Kita nggak perlu angkanya, kita hanya perlu tandanya saja, positif atau negatif. Nah, karena di sini negatif, di sini pasti positif, di sini juga pasti positif. Kalau mau dibuktikan silahkan. Ambil angka di atas 3, substitusikan ke sini. Termasuk ambil angka di bawah negatif 2, substitusikan ke sini. Nah, tadi di poin ke-7, perhatikan bahwa jika pertidaksamaannya lebih dari, maka yang kita ambil yang positif. Kalau kurang dari atau sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah ini daerahnya, yang di warna biru, yang dikasih warna biru. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya bisa ditulis X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Ya, ini kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian. Oke, berikutnya 3X tambah 5 per 2X dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, 2 harus kita pindahkan dulu ke ruas kiri. Ingat tadi, ruas kanan harus kita buat jadi 0. Jadi, 3X tambah 5 per 2X dikurang 1 dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini kita samakan penyebutnya. Ini kan 2X dikurang 1, ini kan 2 per 1. Berarti penyebutnya 2X dikurang 1. Sehingga seperti ini. Yang ini 2X dikurang 1 tetap sama ya. Tapi yang ini 2X dikurang 1 dibagi 1 berarti kan 2X dikurang 1. Kalikan dengan 2. Maka 4X dikurang 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita hitung saja 3X dikurang 4X berarti negatif X, 5 dikurang negatif 2. Nah, hati-hati dalam menghitungnya. Karena kalau kita hanya menghitung 5 dikurang 2, hasilnya akan berbeda. Ini harusnya 5 dikurang negatif 2. Jadi negatif X tambah 7 per 2X dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Sama seperti contoh A tadi, kita harus menentukan pembuat 0. Bedanya kalau ini kan perkalian ya, yang ini pembagian. Tapi sama saja, kita tentukan dulu pembuat 0-nya. Berarti negatif X tambah 7 sama dengan 0. Maka negatif X sama dengan negatif 7, X-nya berarti 7. Ya, X-nya 7, kemudian 2X dikurang 1. Maka pembuat 0-nya X sama dengan 1 per 2. Ini tidak boleh 1 per 2 tapi ya. Karena kalau dia 1 per 2, nanti penyebutnya 0. Di awal kita sudah bahas, tidak boleh membagi dengan 0. Lalu, kita masukkan ke dalam garis bilangan, 1 per 2 tentu di sebelah kiri, kemudian 7 di sebelah kanan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena di sini lebih besar atau sama dengan, maka 7 boleh dibawa, sehingga kita gunakan bulatan penuh. Sedangkan 1 per 2, ini menggunakan bulatan kosong. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai penyebut. Kalau sebagai penyebut ditambahkan bulatan penuh, maka ini akan menjadi 0. Sedangkan di awal kita sudah sepakat tidak membagi dengan 0. Baik, kemudian kita uji. Di sini 0, posisinya ada di sini. Kalau kita substitusikan ke sini 0, maka positif bagi negatif, sehingga di area sini negatif, area sini positif, area sini negatif, sehingga seperti ini. Nah, adapun penyelesaiannya kita ambil yang positif karena di soal lebih besar atau sama dengan, sehingga ini merupakan penyelesaiannya. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan seperti ini, 1 per 2 kurang dari X nggak ada sama dengannya, kemudian di sini ada sama dengannya. Ya. Begitupun jika kita tulis dalam bentuk selang. Yang 1 per 2 kita gunakan kurung biasa, yang 7 kita gunakan kurung siku. Baik, kita akan coba lanjutkan ke latihan soal. Ini ada 30 latihan soal, tapi yang akan kita bahas di video ini 5 soal terlebih dahulu, sisanya akan kita buat dalam video yang berbeda. 2X dikurang 7 kurang dari 4X dikurang 2. Ini 4X bisa kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2X dikurang 4X, negatif 2X, kemudian negatif 7 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti negatif 2 tambah 7 kali 5.
sehingga X lebih besar dari negatif 5/2. Yang harus diperhatikan adalah tanda pertidaksamaannya. Di sini kurang dari, nah di sini berubah jadi lebih dari. Kenapa? Karena kita membagi dengan negatif. Ingat, membagi dan mengali dengan negatif akan merubah tanda pertidaksamaan. Berikutnya, 2X ditambah 6 lebih besar atau sama dengan negatif 5. Dan 2X tambah 6 kurang dari 4. Ini bisa kita pindahkan 6 ke ruas kiri dan ruas kanan, sehingga negatif 5 dikurang 6, negatif 11, kemudian 4 dikurang 6, negatif 2. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri ataupun ruas kanan, sehingga negatif 11/2 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Oke, untuk soal yang ini kita tidak membagi dengan negatif, walaupun di sini ada negatifnya ya. Jadi yang merubah itu jika kita membagi dengan bilangan negatif. Baik, berikutnya X kuadrat dikurang X kurang dari 6. Ini sebetulnya sama kayak contoh yang pertama ya, tadi yang A. Ya bedanya tadi lebih besar, ini lebih kecil. Nah sekarang X kuadrat dikurang X berarti 6 harus kita pindahkan dulu ke ruas kiri. Sehingga X kuadrat dikurang X dikurang 6 kurang dari 0. Faktorkan, pemfaktorannya sama kayak tadi ya. Ini pembuat nolnya, kemudian kita buat garis bilangan, lalu kita uji, lalu kita tentukan. Nah, karena di soal nomor 3 ini tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka yang kita ambil yang negatif. Sehingga penyelesaiannya negatif 2 kurang dari X, X kurang dari 3. Atau X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Baik, berikutnya 3X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, teman-teman sudah belajar di pertemuan sebelumnya terkait pemfaktoran yang A-nya lebih dari 1. Coba dilihat lagi ya. Nah, di sini kita langsung tentukan pemfaktorannya, yaitu 3X tambah 2 dikali X dikurang 1. Kalau misalkan teman-teman lupa, silahkan kalikan terlebih dahulu 3 kali negatif 2. Berarti kan negatif 6. Nah, cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Kemudian kalau dijumlah harus jadi negatif 1. Buat 3X, 3X per 3. Oke, salah satunya dibagi. Jadi seperti ini. Kalau lupa silahkan dibuka kembali video sebelumnya. Nah, maka pembuat nolnya, X-nya bisa negatif 2 per 3 atau X-nya 1. Kita buat garis bilangan. Negatif 2 per 3, 1. Kita cek posisi 0 ada di mana. Apakah di kiri, di tengah, atau di kanan? Tentu ada di tengah. Nah, maka kalau kita substitusikan, ini kan 2 kali negatif, berarti negatif. Yang tengahnya negatif, maka kiri kanannya positif. Baik, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang kita ambil yang positif. Nah, ini merupakan penyelesaiannya. Baik, jika ditulis dalam himpunan penyelesaian seperti ini. X kurang dari negatif 2 per 3 atau X lebih dari 1. Yang terakhir, X dikurang 1 per X ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini, kebetulan baik penyebut atau pembilangnya sudah dalam bentuk linier, jadi kita langsung tentukan saja pembuat nolnya. X dikurang 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1, sedangkan X tambah 2 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 2. Buat garis bilangan, cari posisi 0. Posisi 0 berarti ada di tengah, sehingga kalau kita substitusi ke sini, maka posisi tengah itu negatif. Kiri kanannya tentu positif. Nah, jangan lupa di angka 1 kita gunakan bulatan penuh, karena dia pembilang boleh, tapi kalau yang bawah nggak boleh nih, nggak boleh bulatan penuh, harus kosong karena dia penyebut. Nah, adapun penyelesaiannya tentu yang kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari atau sama dengan 1.
Baik, itu saja. Untuk latihan berikutnya akan kita bahas di video yang lain. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.